Bab 1621. Sante mengabaikan Suni dan pergi mengisi botol air kartun anak-anak dengan air mendidih. Suni berjalan menghampirinya dengan tidak senang. "Hei, jawab aku. Kenapa kau tidak mengakui bahwa aku pacarmu? Kupikir hubungan kita baik-baik saja." Sante membetulkan kacamatanya yang berbingkai emas dengan kesal. "Tolong kecilkan suaramu dan hentikan omong kosongmu itu." "Apa maksudmu, omong kosongku?" "Sante, tidak bisakah kau lebih serius denganku?" tanya Suni dengan marah. Aaron dengan sangat bijaksana mengambil buah-buahan yang sudah dicuci dan mengajak Ani keluar untuk memotong buah-buahan, meninggalkan dapur untuk Sante dan Suni. Sante melirik Aaron dan Ani, yang sudah pergi, sebelum melirik Suni dari sudut matanya. "Kapan kau akan mengubah temperamen burukmu itu? Aku bisa mengendalikan amarahku untuk hal-hal lain, tapi tidak kalau menyangkut dirimu. Kenapa kau sama sekali tidak mau mengakui bahwa kita sedang menjalin hubungan?" tanya Suni dengan marah. Emosi Sante selalu stabil, tetapi bahkan dia pun mulai marah pada Suni. "Mengapa aku harus mengakuinya ketika kita toh akan putus juga? Mengapa kita tidak bisa menikmati momen ini saja dan berhenti mengkhawatirkan tentang memberi label pada hubungan ini?" Suni menatapnya tajam. "Apa maksudmu? Kita akan putus pada akhirnya. Apa kau tidak berpikir kita punya masa depan bersama? Jadi kau sama sekali tidak serius denganku?" Sante meletakkan botol air bergambar kartun di tangannya dan berbalik menghadapnya. "Menurutmu, masa depan seperti apa yang kita miliki? Jangan bilang kita akan menikah. Pikirkan baik-baik. Siapa di keluargamu yang bisa menerima kamu menikahi wanita yang 6 tahun lebih tua darimu dan memiliki pengalaman berkencan lebih banyak darimu? Kamu harus lebih realistis, Suni." Suni menatapnya dengan mata gemetar. "Maukah kau menikah denganku jika keluargaku menerimamu?" Sante terdiam sejenak. Kemudian dia berpaling darinya dan mengisi botol-botol air. Ketika tidak mendapat respons, Suni menarik napas kecewa dan marah sebelum berbalik dan berjalan keluar dari dapur. Sante terdiam sejenak sebelum melanjutkan mengisi botol-botol air. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Suni langsung berlari ke Lukas untuk bertanya, "Lukas, bolehkah aku menikah sebelum kamu?" Lukas, yang sedang duduk di sofa bermain dengan anak-anak, langsung mengangkat matanya dan mengerutkan kening. "Dan siapa yang akan kau nikahi?" Corin, yang sedang minum kopi, juga melirik Suni dengan terkejut. "Aku akan menikahi Sante. Kau kenal dia. Dia ada di dapur sekarang." Kerutan di dahi Lukas semakin dalam, dan dia tetap diam untuk waktu yang lama. Dia hanya menatap Suni dengan amarah di matanya. Corin menyesap kopinya dan melirik reaksi Lukas, seolah menunggu jawabannya. Setelah sekian lama, Lukas berkata dengan suara berat, "Kami sudah memilih beberapa gadis seusiamu untuk kau jadikan istri. Kau bisa bertemu dengan mereka untuk melihat mana yang kau sukai jika kau sangat ingin menikah. Aku tidak mau kencan buta. Lukas, kau bahkan tidak mau bertemu dengan gadis yang dipilih keluarga kita untukmu, jadi kenapa aku harus pergi? Dan aku sudah bilang orang yang ingin kunikahi adalah Sante. Aku tidak akan menikahi orang lain selain dia. Jika kau begitu peduli jika aku menikah sebelum kau, maka aku dan Sante bisa bertunangan dulu, dan kami bisa menikah setelah kau menikah. Jadi bagaimana menurutmu?" Lukas menyipitkan matanya dengan dingin. "Apakah kau meminta pendapatku sekarang, atau kau memberitahuku keputusanmu?" Rasa dingin menjalar di punggung Suni. Aku meminta pendapatmu, dan juga memberitahumu tentang keputusanku." Bab 1622. "Kau pikir kau sudah dewasa sekarang?" kata Lukas sambil mencibir. Suni mungkin berusaha menunjukkan sikap berani, tetapi sebenarnya dia sangat gugup dan takut Lukas akan memberinya pelajaran. Meskipun Lukas merasa tidak senang, dia tidak marah. Dia hanya berkata, "Suni, aku tahu kau merasa sudah dewasa sekarang. Tapi kau tidak seharusnya terburu-buru menikah hanya karena melihat orang lain menikah." "Aku tidak akan menikah karena itu," kata Suni serius. "Aku sudah memikirkannya selama 3 tahun. Aku terus memikirkan bagaimana caranya agar Sante mau menikah denganku. Jadi, Lukas, izinkan aku bertunangan dulu." Lukas memijat pangkal hidungnya dan berkata, "Aku hanya saudaramu, bukan orang tuamu.
Kamu harus membicarakan ini dengan ayah dan kakek nenek kita. Jika mereka setuju, aku juga tidak akan keberatan. Sunny menghela napas lega. Selama kamu setuju, masalah ini sudah selesai. Terima kasih, Lukas. Lukas terdiam. Dia memutuskan untuk menyerahkan masalah itu kepada ayah dan kakek neneknya karena dia benar-benar tidak sanggup lagi mempedulikannya. Begitu Sunny menoleh, dia melihat Sante keluar dari dapur dengan 3 botol air. Dia melangkah maju dengan cepat dan berkata dengan serius, "Sante, kakakku telah setuju kita menikah." Ekspresi Sante tetap tanpa emosi, tetapi jika didengarkan dengan saksama, terdengar desahan tak berdaya darinya. Dia mengabaikannya dan meletakkan 3 botol air di atas meja kopi. "Bos, saya mengisi botol-botol ini dengan air mendidih agar aman untuk diminum anak-anak." Corin mengangguk sedikit dan menatapnya. Sante merasa tidak nyaman dengan semua perhatian yang diberikan kepadanya, jadi dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Sunny mengikutinya dan hampir terkunci di luar. Untungnya, dia cukup sigap untuk menyelinap masuk. Mata Corin berbinar penuh kekhawatiran. Setelah berpikir sejenak, dia menoleh ke Lukas dan berkata, "Tuan Lukas, sepertinya Anda tidak ingin Sante menjadi saudara ipar Anda." "Bukannya aku tidak ingin itu terjadi. Lagi pula, Nona Sante berbakat dalam segala hal. Tapi aku rasa Sunny tidak pantas untuknya. Dengan kata lain, aku rasa mereka tidak cocok," kata Lukas dengan diplomatis. Corin mengangkat alis dan mencibir. "Oh, ayolah. Kenapa kau tidak jujur saja dan mengatakan kau tidak suka karena Sante jauh lebih tua dari Sunny?" Seolah-olah usia ada hubungannya dengan kecocokan dua orang. Lukas bisa merasakan Corin marah demi Sante, jadi dia berkata dengan pasrah, "Corin, meskipun aku tidak keberatan, apakah kau benar-benar merasa nyaman membiarkan Sante menikahi anak kecil seperti Sunny? Anak itu bahkan tidak tahu apa arti kehidupan, jadi bagaimana kau bisa mengharapkan dia untuk merawat Sante?" Tentu saja, jika diberi pilihan, Corin ingin memilih pria yang dewasa dan peduli pada Sante, tetapi itu sebenarnya bukan wewenangnya. Meskipun Sante selalu bersikap acuh tak acuh terhadap Sunny, Corin dapat merasakan bahwa dia sangat menyukai Sunny. "Tuan Lukas, Anda sendiri juga semakin tua, tetapi dapatkah Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda memahami arti kehidupan?" Corin menyeringai. "Benar sekali. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia ini yang tahu apa arti kehidupan sebenarnya. Dulu kupikir aku tahu, tapi hidupku tetap kacau seperti biasanya. Tuan Lukas, kita sebenarnya bisa belajar 1 atau 2 hal dari Sunny. Cintanya pada Sante murni, dan dia mengejar apa yang diinginkannya tanpa ragu-ragu. Dia tidak memikirkan kalah atau menang, dan kita berdua tahu betapa langkanya hal itu di zaman sekarang ini. Kita seharusnya mendukungnya daripada menghakiminya dengan nilai-nilai kita yang sudah ketinggalan zaman." Bab 1623. Soal cinta, tak satu pun dari kita yang secerdas atau seberani dia. Lukas terdiam lama. Akhirnya, dia tersenyum kecut dan berkata, "Kau benar. Aku terlalu banyak berpikir. Bisakah kau benar-benar tega memisahkan dua orang yang jelas-jelas sangat saling mencintai?" Lukas menundukkan matanya dan berkata, "Seperti yang kukatakan, jika keluarga setuju, aku tidak akan keberatan. Jika memungkinkan, bisakah kau menyampaikan beberapa kata-kata baik untuk Sante agar mereka setidaknya memberinya kesempatan?" Lukas menatapnya dengan tenang sebelum akhirnya mengangguk. Di dalam ruangan, Sante melepas kacamata berbingkai emasnya dan meletakkannya di atas meja. Kemudian dia duduk di sofa dan dengan lembut memijat pelipisnya. Sunny tidak berani mendekatinya karena wanita itu tampak sangat marah padanya. Sante, aku sudah memberitahu saudaraku, dan dia tidak keberatan." Dengan mata setengah terpejam, dia mengabaikannya dan terus memijat pelipisnya. Sunny mengerutkan kening dan melangkah beberapa langkah lebih dekat ke arahnya. "Sante, kau tidak marah lagi, kan? Aku sudah menunjukkan ketulusan terbesarku, jadi apalagi yang kau inginkan dariku? Aku akan memberitahu ayah dan kakek nenekku tentang keputusanku segera setelah aku pulang malam ini. Tapi kita harus menunggu sampai Lukas menikah dulu sebelum kita bisa menikah. Aku akan mencoba meyakinkan mereka untuk mengadakan upacara pertunangan terlebih dahulu.
Sante bersandar di sofa dan terus mengabaikannya. Suni sudah muak dengan sikap acuh tak acuhnya. Dia duduk di sebelahnya dan membentak, "Hei, aku bicara padamu. Katakan sesuatu, setidaknya. Bagaimana kau bisa tetap diam ketika aku berjuang untuk hubungan kita? Tidakkah kau tahu itu membuatku terlihat seperti orang bodoh?" Akhirnya, Sante terkekeh pelan. Suni paling benci respons ambigu seperti ini, jadi tidak mengherankan jika dia menjadi semakin marah. "Kenapa kau tertawa? Apa aku mengatakan sesuatu yang lucu?" Sante membuka matanya dan menatapnya dari samping. "Memang benar, kau bodoh. Maksudku, kau memang bodoh. Lagi pula, hanya orang bodoh yang akan mengatakan semua hal itu kepada saudaranya. Jika kau tidak ingin ditertawakan, sebaiknya jangan mengatakan semua omong kosong itu di depan semua orang. Aku hanya mengatakan semua itu karena aku khawatir kau tidak menginginkanku lagi. Aku ingin kau tetap di sisiku. Aku lebih suka orang lain menganggapku bodoh daripada kehilanganmu," kata Suni dengan nada memelas sekaligus angkuh. Sante sedikit terkejut. Dia menatapnya dengan mata menyipit. Suni merasa tatapan gadis itu membuatnya gelisah. Dia melipat tangannya dan berkata sesantai mungkin, "Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau bisa tertawa saja kalau mau. Lagi pula, aku hanyalah lelucon bagimu. Tapi kau harus tahu bahwa aku akan menikahimu apapun yang terjadi. Dan begitu juga denganmu. Kau tidak bisa menikahi orang lain selain aku. Kita akan terikat bersama seumur hidup. Dan jika kau tidak setuju, maka aku akan terus bersamamu sampai..." Suni belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika Sante tiba-tiba meraih wajahnya dengan kedua tangan dan menciumnya dengan penuh gairah. Sante menciumnya lebih dulu, jadi wajar jika Suni terkejut. Matanya membelalak membayangkan bahwa Sante benar-benar memperlakukannya tanpa ragu-ragu. Bab 1624. Malam itu, Sofia mendorong kursi roda Jeremy dan Benjamin keluar dari suite. Adam, Melinda, dan Lilin sudah menunggu lift di depan pintu. Melihat putri sulungnya mendorong kursi roda Jeremy, Adam berkata dengan tidak senang, "Kamu bilang kamu merasa tidak enak badan pagi ini, dan itu sebabnya kamu tidak datang ke bandara untuk menjemput kami. Sekarang kamu sudah cukup sehat untuk pergi makan malam." Jeremy dengan tenang menjawab, "Maafkan aku. Aku tidak tahu kau akan merasa begitu kuat tentang masalah ini, jadi aku mendengarkan saran Sofia untuk tinggal di rumah bersama putra kita. Aku berjanji tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi." Dia terdengar sopan, tetapi jelas dia sedang bersarkasme dengan menyiratkan bahwa Adam bertingkah seperti remaja yang kekanak-kanakan, bukan sesuai usianya yang sebenarnya. Adam menatapnya tajam dan hendak memarahinya lagi ketika Sofia berkata, "Hentikan, Ayah. Aku memintanya untuk menginap di hotel. Jika Ayah ingin menyalahkan siapapun, salahkan aku." Dan memang benar Zakari merasa tidak enak badan pagi ini. Dia baru sedikit membaik setelah minum obat. Adam memutuskan untuk menjaga perdamaian demi Sofia, jadi dia mendengus tidak senang dan berkata, "Baiklah. Cepat dorong suamimu yang tidak berguna itu ke lift. Aku dan Melinda kelaparan." Menyebut Jeremy sebagai orang yang tidak berguna itu tidak menyenangkan, jadi Melinda diam-diam menarik lengan Adam untuk memberitahunya bahwa dia seharusnya tidak mengatakan itu. Sofia bingung harus berbuat apa. Meskipun Adam sangat memanjakannya, dia tidak menyetujui Jeremy. Dia menghela napas dan dengan hati-hati mendorong kursi roda Jeremy ke dalam lift. Di lantai bawah sudah menunggu sebuah RV yang dilengkapi dengan landasan yang memudahkan kursi roda untuk naik dan turun. Sofia dengan mudah mendorong Jeremy masuk ke dalam RV, dan Benjamin mengikuti di belakangnya. Setelah semua orang masuk ke dalam RV, pengemudi menyalakan mesin dan mulai berangkat. Benjamin duduk di sebelah Jeremy. Dia sangat tidak senang dengan apa yang Adam katakan tentang ayahnya. Sepanjang perjalanan di dalam mobil, dia tidak pernah berhenti menatap Adam dengan penuh kebencian. Adam sedang berbicara dengan Melinda dengan suara rendah ketika dia merasakan tatapan tajam anak itu dan menoleh untuk melihatnya. "Dasar bocah, berani-beraninya kau menatapku seperti itu. Apa kau tidak tahu aku kakekmu?" Benjamin tidak menyukai kesombongan Adam sejak pertama kali mereka bertemu. Dia memutar matanya, mengerutkan wajah, dan mencemoohnya.
Adam mengerutkan kening dan berteriak, dasar bajingan kecil. Dia sudah membenci kenyataan bahwa anak itu bukan dari garis keturunannya, tetapi dia lebih membencinya lagi karena telah tidak menghormatinya. Dia mengangkat tangannya dan ingin menamparkan pantat anak itu untuk memberinya pelajaran ketika Melinda menghentikannya. Cukup sudah. Dia masih anak-anak. Wajar jika dia bersikap kurang ajar di usia ini. Adam menatap tajam Benjamin. Demi istrinya, dia memutuskan untuk mengabaikan masalah itu. Suatu hari nanti, aku akan memberi anak itu pelajaran yang setimpal. Pikirnya. Lilin diam-diam mengacungkan jempol kepada Benjamin. Ia belum pernah sekalipun melihat orang yang berani bersikap tidak sopan kepada ayahnya sepanjang hidupnya. 20 menit kemudian, RV tersebut tiba di restoran. Sofia mendorong Jeremy keluar dari RV dan, bersama dengan anggota keluarganya yang lain, memasuki restoran. Bab 1625. Mereka pergi ke restoran makan pribadi yang terkenal di dunia karena makanannya yang lezat. Mendapatkan meja di sana sangat sulit. Pemiliknya juga orang yang sangat misterius dan eksentrik. Dia tidak pernah menyelidiki latar belakang para tamu dan hanya mengatur reservasi berdasarkan urutan kedatangan mereka. Tidak peduli siapa tamunya, seberapa kaya mereka, atau dari latar belakang keluarga berpengaruh mana mereka berasal, semuanya bergantung pada keberuntungan apakah seseorang akan mendapatkan meja. Adam selalu menyukai makanan di sana bahkan sebelum dia pindah ke luar negeri. Ketika dia kembali kali ini, alih-alih mempertimbangkan restoran berbintang Michelin, dia memikirkan restoran ini terlebih dahulu. Namun, karena ia baru melakukan reservasi sehari sebelumnya, ia tidak berhasil mendapatkan ruang pribadi. Dengan kata lain, ia harus puas dengan meja di ruang makan utama. Keluarga itu duduk mengelilingi meja. Adam pertama-tama mengambil menu dan memesan beberapa hidangan spesial yang sesuai dengan seleranya sebelum memesan beberapa hidangan favorit istrinya dan putri bungsunya. Kemudian dia memberikan menu itu kepada putri sulungnya. Sofia mengambil menu dan bertanya kepada Jeremy, "Zachary, kamu mau makan apa?" "Aku tidak masalah dengan apapun, tapi pesan sesuatu yang ringan untuk Benjamin." Sofia sedikit kecewa karena Jeremy hanya peduli dengan apa yang ingin dimakan Benjamin. Dia bahkan tidak berusaha berpura-pura peduli padanya di depan Adam. Namun, dia tetap mengangguk dan melakukan apa yang diperintahkan serta memesan makanan ringan untuk Benjamin. Setelah memesan, Sofia menyerahkan menu kepada pelayan dan mencoba memulai percakapan dengan Adam agar tidak ada keheningan yang canggung di antara mereka. "Jadi ayah, sekarang ayah sudah di sini, kita seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu seminggu, kan?" "Tentu saja," kata Adam dengan percaya diri. "Kalian tidak perlu khawatir lagi tentang masalah ini. Semuanya akan segera terselesaikan, dan kita semua bisa pulang bersama." Sofia tersenyum dan berkata, "Aku yakin orang-orang itu tidak akan berani membuat masalah setelah melihatmu." "Oh, aku tidak sabar untuk kembali dan menikah dengan Zachary. Aku sudah membuat janji dengan perancang gaun pengantin terbaik di dunia, dan aku bisa mengukur badanku saat aku kembali ke rumah." Adam senang melihat Sofia bahagia. "Setelah pernikahanmu, aku berencana menyerahkan bisnis keluarga kepadamu. Kamu akan sepenuhnya bertanggung jawab saat itu." Sofia sudah lama menantikan hari itu, tetapi dia masih berpura-pura ragu. "Tapi ayah masih sangat muda. Bagaimana bisa ayah pensiun begitu cepat?" Adam melirik Melinda di sampingnya dengan lembut. "Aku sudah lama berjanji pada Melinda bahwa kita akan pensiun di pedesaan. Kita akan membeli sebuah pertanian dan menjalani hidup sederhana." Sofia melirik Melinda sebelum berkata, "Baiklah, ayah. Jika ayah bersikeras, maka aku akan mengambil alih bisnis ini. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan ayah. Hanya saja, apakah Lilin tidak akan keberatan jika aku mengambil alih bisnis keluarga?" Sebelum Adam sempat berbicara, Melinda tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Sofia. Lilin bermimpi menjadi pelukis ketika dewasa nanti, dan dia bahkan mengatakan ingin menghidupi dirinya sendiri hanya dengan lukisannya. Dia tidak memiliki kemampuan bisnis untuk mengelola perusahaan, jadi wajar jika ayahmu menyerahkan bisnis keluarga kepadamu." Sofia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu,
aku tidak akan memaksanya. Mengelola bisnis memang tidak mudah. Ada begitu banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Malahan, menurutku dia cerdas memilih pekerjaan yang begitu santai. Lilin tahu Sofia diam-diam senang karena bisa memiliki bisnis keluarga sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Lagi pula, Sofia tidak pernah menganggapnya sebagai saudara perempuannya, jadi mengapa dia ingin berbagi bisnis keluarga dengannya? Bab 1626. Lilin mencibir dengan acuh tak acuh. Yang terpenting adalah aku juga tidak peduli. Aku akan mengandalkan diriku sendiri dan hidup sesuai kemampuanku saat aku dewasa nanti. Sofia melirik Lilin dengan sinis. Oh wow, sungguh mengagumkan. Kalau begitu, kamu harus belajar giat dalam studi senimu agar bisa meraih mimpimu. Ingat untuk menemuiku jika kamu mengalami kesulitan, seperti tidak bisa menjual lukisanmu. Aku pasti akan membantumu. Lilin menatap Sofia dengan tajam. Meskipun masih muda, dia tidak bodoh. Baginya sangat jelas bahwa Sofia sedang memperolok-oloknya dengan menyiratkan bahwa jika dia tidak mampu mencari nafkah dengan melukis di masa depan, dia bisa mendatanginya dan meminta uang. Aku lebih baik mati kelaparan daripada meminta uang padanya, pikir Lilin. Saat itu, pelayan datang dan menyajikan beberapa hidangan dingin yang menggugah selera. Adam berdeham dan berkata, "Ayo kita mulai makan." Lilin tidak ingin bertengkar dengan Sofia di meja makan dan membuat ibunya berada dalam posisi yang canggung, jadi dia mengambil peralatan makannya dan mulai makan. Tiba-tiba, Brian melihat sekeliling dengan telinga yang tegak. Dia baru saja mendengar suara Corin. "Apakah aku salah dengar, atau ibu juga ada di sini?" gumamnya. "Ayah, aku mau buang air kecil," kata Brian kepada Jeremy. Jeremy belum mulai makan, jadi ketika dia mendengar apa yang dikatakan putranya, dia memutar kursi roda dan bersiap untuk pergi bersamanya. Melihat betapa repotnya Zakari, Lilin meletakkan garpunya dan menawarkan diri, "Zakari, biar aku yang mengantar Benyamin ke kamar mandi." "Kebetulan aku juga mau." Jeremy sedikit khawatir. Di matanya, Lilin masih anak-anak, jadi dia tidak yakin Lilin mampu merawat Benjamin. Seolah tahu apa yang dikhawatirkan Jeremy, Lilin menambahkan, "Aku hanya ingin mencuci tangan, jadi aku akan menunggu Benyamin di pintu toilet pria. Zakari, sebaiknya kau tetap di sini karena akan merepotkanmu untuk bergerak dengan kursi rodamu." Sofia juga tidak rela membiarkan Jeremy yang sedang sakit bola-balik menggunakan kursi roda. "Zakari, toiletnya ada di sana, jadi kamu bisa mengawasi mereka dari sini. Tidak banyak orang yang makan di restoran hari ini, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Biarkan Lilin pergi bersama Benyamin." Jeremy melihat ke arah yang ditunjuk Sofia, dan kamar mandi memang sangat dekat. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku serahkan Benyamin padamu, Lilin. Pastikan kau mengawasinya, dan jangan biarkan dia kabur." Lilin menepuk dadanya dengan percaya diri. "Jangan khawatir, Zakari." Setelah itu, dia mengantar Benjamin ke kamar mandi sementara Jeremy terus mengawasi mereka. Area cuci di kamar mandi itu untuk pria dan wanita. Lilin berdiri di samping wastafel anak-anak dan berkata, "Kamu masuk dan gunakan toilet. Aku akan menunggumu di sini." Brian tidak terburu-buru pergi ke kamar mandi. Sebaliknya, dia menoleh untuk mengamati restoran itu. Lilin tahu dia benar begitu melihat reaksinya. "Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Aku baru saja berjanji pada ayahmu bahwa aku akan menjagamu dengan baik." Brian cemberut. "Bagaimana kau tahu aku akan kabur?" Lilin mengangkat dagunya. "Kau tadi melihat sekeliling, jadi aku bisa langsung tahu kau sedang mengamati lingkungan dan mencoba melarikan diri." "Aku benar, kan?" Brian menggelengkan kepalanya. "Bibi Lilin, kau hanya menebak setengahnya dengan benar." Lilin mengerutkan kening karena terkejut. "Apa maksudmu? Bagian mana yang kujawab benar, dan bagian mana yang salah?" Bab 1627. Brian melihat sekeliling dengan waspada dan berkata, "Aku tidak mencoba melarikan diri. Aku hanya ingin naik ke restoran untuk melihat-lihat. Aku berencana untuk kembali." Lilin menjadi semakin bingung. "Mengapa kamu ingin naik ke atas untuk melihat-lihat? Kamu tahu aku bukan Benyamin, kan?" "Nah,
Aku mendengar suara ibuku dari lantai atas, jadi aku ingin pergi melihat apakah dia ada di lantai atas. Lilin terkejut. Dia juga ada di sini. Brian mengangkat jari telunjuknya ke bibir sebagai isyarat agar wanita itu mengecilkan suaranya. Aku tidak yakin. Itu sebabnya aku ingin naik dan melihat-lihat. Bisakah kau menjagaku dan membiarkanku naik ke atas untuk melihat-lihat? Aku janji akan segera kembali. Lilin mengusap dagunya dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan tegas, tidak. Brian mengerutkan kening, sedikit kecewa. Kenapa tidak? Aku sudah berjanji pada ayahmu bahwa aku akan mengawasimu dan tidak membiarkanmu berkeliaran sendirian. Brian cemberut. Aku tidak akan berlarian, aku hanya akan naik dan melihat-lihat. Jika ibuku tidak ada di sana, aku akan langsung turun. Lilin mengangkat alisnya. Lalu bagaimana jika dia ada di sana? Apakah kau akan pulang bersamanya? Bagaimana aku harus menjelaskannya kepada ayahmu? Kalau aku bertemu ibuku, aku janji nggak akan pulang bersamanya untuk sementara waktu. Oke. Tidak, aku selalu menepati janji, dan seperti yang kukatakan, aku sudah berjanji pada ayahmu akan menjagamu dengan baik. Aku tidak akan membiarkanmu naik ke atas. Brian menjadi marah. Kukira kau berbeda dari keluarga Sofia, tapi aku tidak menyangka kau akan sama seperti mereka. Kau tidak punya empati terhadap perasaan orang lain. Aku tidak akan pernah memanggilmu Bibi Lilin lagi. Lilin merasa geli melihat pipi Brian menggembung karena marah. Hahaha, apa aku harus takut dengan ancamanmu? Aku tidak peduli jika kau tidak memanggilku Bibi Lilin lagi. Bukannya aku akan mati jika kau tidak memanggilku begitu. Brian menatapnya tajam. Kau pikir kau keren sekali, iya. Baiklah, aku tidak mau ke kamar mandi lagi. Aku akan kembali mencari ayahku. Lilin mendekat dan mencubit pipi kecilnya. Tunggu. Brian menepis tangannya dengan ekspresi jijik. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku karena kau tidak mau membantuku. Lagi pula kita juga tidak dekat. Lilin mencubitnya lagi. Haha, kamu lucu bahkan saat marah. Aku tidak bilang aku tidak akan membantumu. Aku hanya bilang kamu tidak bisa berkeliaran sendirian. Brian sedikit terkejut dan menatapnya dengan curiga. Bagaimana kau akan membantuku? Lilin mengangkat alisnya. Aku bisa membantumu naik ke atas untuk melihat apakah ibumu ada di sana. Brian mengerutkan kening. Kau bahkan tidak mengenal ibuku, jadi bagaimana kau bisa tahu mana yang ibuku? Memang benar Lilin tidak tahu siapa Corin, tetapi dia memiliki firasat kuat bahwa dia akan dapat mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Aku tidak mengenalnya, tapi aku tahu seperti apa rupamu. Aku hanya perlu mencari wanita yang mirip denganmu. Brian menganggap itu rencana yang buruk. Aku laki-laki dan ibuku perempuan, jadi kami tidak akan terlalu mirip. Lilin menepis kekhawatirannya dengan percaya diri. Jangan khawatir, kami para wanita memiliki indera keenam yang sangat akurat. Jika ibumu benar-benar ada di lantai atas, aku pasti akan langsung mengenalinya. Bab 1628. Brian cemberut. Tapi aku tetap ingin naik dan melihat sendiri. Tidak, sekarang kau hanya punya dua pilihan. Lilin mengangkat satu jari. Yang pertama, izinkan aku naik ke atas agar kau bisa melihatnya. Kemudian dia mengangkat jari yang lain. Dan yang kedua, kita pulang bersama tanpa ada yang naik ke atas. Brian tidak punya pilihan selain berkompromi. Oke, kamu duluan. Lilin tersenyum lebar. Baiklah, kau hanya perlu mempercayaiku. Mata Jeremy tertuju pada pintu kamar mandi. Dia bahkan tidak menyadari Sofia sedang menumpuk makanan di piringnya. Baru setelah melihat Brian keluar dari kamar mandi dan kembali ke meja dengan patuh, dia merasa lega. Namun, Melinda merasa bingung. Benjamin, kenapa kau pulang sendirian? Di mana Lilin? Bibi Lilin bilang dia tiba-tiba sakit perut dan ingin buang air besar, jadi dia minta aku pulang dulu, jawab Benjamin. Melinda merasa malu ketika mendengar itu. Lilin seharusnya lebih tahu. Semua orang sedang makan di sini, namun dia meminta Benjamin untuk memberitahu semua orang bahwa dia sedang buang air besar. Apa dia tidak tahu bahwa anak seusia Benjamin menyerap semua yang mereka dengar dan lihat seperti spons? Baiklah kalau begitu. Kita lanjutkan saja tanpa dia. Lagi pula dia tidak makan banyak.
Sofia, makan lebih banyak daging. Berat badanmu akhir-akhir ini turun, kata Melinda sambil tersenyum. Sementara itu, Lilin diam-diam naik ke lantai 2 restoran. Ruang-ruang pribadi di lantai 2 hampir penuh, jadi dia harus memeriksanya satu persatu. Koridor itu penuh dengan pelayan yang berdiri menunggu. Dia pasti akan segera disuruh kembali ke bawah jika mereka mendapati dia bertingkah mencurigakan. Setelah memikirkannya dengan saksama, sebuah ide terlintas di benak Lilin. Daripada mengendap-endap, akan lebih baik jika dia secara aktif meminta bantuan. Maka, ia memasang ekspresi tak berdaya dan menghampiri seorang pelayan untuk menarik-narik bajunya. Pak, saya tidak bisa menemukan ibu saya. Dia merengek. Pelayan itu menunduk dan melihat bahwa itu adalah seorang gadis kecil. Tenang, tenang. Jangan menangis, nak. Kamu dari kamar mana? Lilin mengedipkan matanya sambil berkaca-kaca dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat. Aku keluar untuk menggunakan kamar mandi, dan aku tidak bisa menemukan jalan kembali setelah itu. Pelayan itu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Ada kamar mandi pribadi di setiap kamar, jadi mengapa Anda menggunakan kamar mandi di luar? Apakah ibu Anda tahu Anda di sini? Lilin tercengang. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa akan ada kamar mandi pribadi di kamar. Namun, pikirannya bekerja cepat, dan dia segera menemukan penjelasan yang masuk akal. Ada orang lain yang menggunakan kamar mandi di ruangan pribadi tempat saya berada, dan saya tidak tahan lagi, jadi saya lari keluar sendirian. Pak, bisakah Anda mengantar saya untuk mencari ibu saya? Melihat gadis kecil itu menangis, pelayan itu merasa iba. Baiklah, jangan menangis. Aku akan mengantarmu dari kamar ke kamar untuk mencari ibumu. Setelah berhasil, Lilin melompat kegirangan dalam hati sambil tetap memasang ekspresi sedih di wajahnya. Dia mengangguk patuh dan berkata, "Terima kasih, Tuan." Pelayan itu menggenggam tangannya dan membawanya ke ruangan pribadi pertama di ujung timur. Dia mengetuk pintu, mempersilakan Lilin masuk, dan bertanya apakah ada yang kehilangan putrinya. Lilin, di sisi lain, memanfaatkan waktu ini untuk memperhatikan dengan saksama wajah semua orang di ruangan itu untuk melihat apakah ada wanita yang mirip dengan Brian. Bab 1629. Setelah memeriksa 7 atau 8 kamar pribadi berderet, Lilin tidak menemukan wanita yang mirip dengan Brian. Ia mulai berpikir bahwa Brian mungkin hanya membayangkan mendengar suara Corin karena ia sangat merindukan ibunya. Pelayan itu juga mulai sedikit kesal. "Nak, apakah kamu masih ingat di sisi jendela mana kamar pribadi ibumu berada?" Ia bisa mengetuk lebih sedikit pintu dan mengganggu lebih sedikit tamu jika ia tahu apakah kamar pribadi itu menghadap ke selatan atau utara. Lagi pula, tidak semua tamu di kamar pribadi itu berwatak baik. Beberapa tamu akan mengerutkan kening ketika melihatnya masuk bukan untuk menyajikan makanan tetapi untuk menanyakan Ibu Lilin. Ia khawatir beberapa tamu akan menulis surat keluhan tentang dirinya. Lilin menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat. Pelayan itu menghela napas pasrah. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain terus mengetuk pintu satu persatu untuk mencari ibumu. Kemudian, ia kembali mengetuk pintu sebuah ruangan pribadi. Kali ini, tidak ada respons dari dalam, tetapi seseorang datang dan membukakan pintu untuk mereka. Lagi pula, dia masih anak-anak. "Nak, apakah gadis kecil ini bersamamu? Apakah kamu mengenalnya?" Tanya pelayan dengan sopan. Anak yang membuka pintu itu tidak menjawab karena dia terkejut. Dia tak lain adalah Benyamin yang asli. Benyamin baru saja selesai menggunakan kamar mandi yang terhubung dengan kamar pribadi itu. Begitu keluar, dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Dengan terkejut, dia melihat Lilin berdiri di luar pintu. Lilin juga terkejut, tetapi kemudian dia merasa bahagia. Dia menemukan Ibu Brian. Akan sulit baginya untuk membayangkan kebetulan seperti itu jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia mungkin tidak bisa membedakan siapa yang mana jika Benyamin tidak mengenakan pakaian yang berbeda dari Brian. Secara tidak sadar, dia akan berpikir bahwa Brian telah menyelinap dari lantai bawah. Pelayan itu menjadi bingung ketika melihat kedua anak itu saling memandang dengan linglung. Jadi, apakah mereka saling kenal atau tidak?
pikirnya. Jawab aku, nak, apakah kau mengenal gadis kecil ini? Pelayan itu melambaikan tangannya di depan Benyamin. Benyamin tersadar dari lamunannya. Dia menatap pelayan itu tetapi tetap tidak mengatakan apapun karena dia tidak tahu harus berkata apa. Ketika tidak mendapat jawaban, pelayan itu berpikir bahwa anak kecil itu terlalu muda untuk berbicara dengan orang asing. Jadi dia menoleh ke Lilin dan bertanya, nak, apakah kamu kenal anak ini? Apakah dia bersamamu? Lilin pun tersadar dari lamunannya. Dia mengangguk dan berkata, iya. Pelayan itu merasa lega karena akhirnya menemukan kamar pribadi tempat Lilin berasal. Dia tidak perlu lagi mencari di kamar-kamar pribadi lainnya satu persatu. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Seorang dewasa datang ke pintu untuk memeriksa keadaan. Ada apa, Brian? Kamu bicara dengan siapa? Tanya Sunny. Brian tidak menjawabnya. Dia masih tercengang, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Dia tidak tahu bagaimana Lilin menemukannya. Apakah dia di sini untuk membawaku kembali ke ayah? Pelayan itu tersenyum sopan dan menjawab Sunny, halo, Pak. Gadis kecil ini bilang dia tersesat, jadi saya membawanya kembali. Seorang gadis kecil hilang. Sunny secara naluriah mengira itu Christine, tetapi dia sedang makan di dalam dan sama sekali tidak keluar. Dia menatap Lilin yang berdiri di sebelah pelayan dan berkata, sepertinya Anda salah kamar. Kami sama sekali tidak mengenal gadis kecil ini. Bab 1630. Hah, pelayan itu tampak terkejut. Bukankah ruangan ini? Tapi gadis kecil itu bilang dia makan di ruangan ini. Gadis kecil, apakah kamu benar-benar yakin kamu makan di ruangan ini? Lilin diam-diam mengangkatnya agar menatap Sunny dengan ekspresi iba. Meskipun Sunny merasa kasihan padanya, dia tetap berkata, kamu salah kamar, gadis kecil. Lilin menggelengkan kepalanya. Pelayan itu berada dalam posisi yang canggung. Pak, mengapa Anda tidak bertanya kepada tamu lain di ruangan ini apakah ada yang mengenal gadis kecil ini? Mustahil. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali anak-anak kita sendiri? Gadis kecil ini jelas bukan dari ruangan ini. Baiklah kalau begitu. Maaf mengganggu Anda, Pak, kata pelayan itu kepada Sunny. Kemudian dia menoleh ke Lilin dan berkata, nak, kau pasti salah kamar. Aku akan mengantarmu ke kamar berikutnya untuk melanjutkan pencarian ibumu. Setelah itu, pelayan membawa Lilin pergi, tetapi dia bersikeras untuk tetap di tempatnya dan menolak untuk pergi. Nak, ibumu tidak ada di dalam. Orang-orang di sana tidak mengenalmu, kata pelayan itu dengan pasrah. Pada saat itu, Sunny juga membawa Brian kembali ke dalam ruangan dan hendak menutup pintu. Namun, Lilin mengulurkan tangan dan menahan pintu dengan kedua tangannya untuk mencegahnya menutup pintu. Melihat itu, Sunny segera berhenti menutup pintu karena takut melukainya. Hei, kenapa kau melakukan itu? Kau tidak mau tanganmu lagi. Pelayan itu juga dengan cepat membungkuk untuk memeriksa tangan Lilin untuk memastikan tidak terluka. Lalu mulai membungkuk dan meminta maaf kepada Sunny. Maaf, Pak, saya akan segera membawanya keluar dari sini. Alasan mengapa Lilin menolak untuk menyerah adalah karena dia ingin masuk ke ruangan itu untuk melihat seperti apa rupa Corin. Ayo, nak, ibumu benar-benar tidak ada di dalam. Pelayan itu menarik Lilin ke depan dan mencoba menyeretnya pergi, tetapi dia memegang pintu dengan erat dan menolak untuk beranjak. Sunny merasa bingung melihat tingkah laku aneh gadis kecil itu. Saat itu, sebuah suara lantang terdengar dari dalam ruangan. Ada apa? Siapa yang ada di pintu? Corin memperhatikan bahwa Benyamin dan Sunny telah berdiri di pintu cukup lama, jadi dia bangkit dan menghampiri mereka untuk melihat. Dia melihat Lilin, dan Lilin juga melihatnya. Corin menatap Lilin dan bertanya kepada Sunny, anak siapa ini? Apakah kau mengenalnya? Sunny dengan cepat melambaikan tangan dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenalnya, tapi dia bersikeras bahwa dia mengenal kita dan tidak mau pergi. Corin mengerutkan kening karena bingung. Dia menoleh ke Lilin dan bertanya, siapa kau? Apakah kau mengenal kami? Lilin menatap Corin dengan mata besarnya yang indah, lalu mengangguk penuh semangat. Aku mengenalmu. Corin mengangkat alisnya. Kau mengenalku. Sunny melipat tangannya dan berkata, oh, jadi dia mengenalmu.
Lilin melepaskan tangan pelayan dan malah menggenggam tangan Corin. Nona, saya mengenal Anda. Akhirnya saya menemukan Anda. Corin meliriknya dengan skeptis. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan gadis kecil itu. Sunny mengerutkan kening. Corin, sejak kapan kau punya teman semuda itu? Corin memberi Sunny tatapan peringatan untuk menyuruhnya tutup mulut. Pelayan itu benar-benar bingung. Maaf, tapi apakah Anda mengenal gadis kecil ini?